Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Arini Septiawulan dan rekan saya Ibu Widya Ratnasari. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan hasil diskusi kami tentang peran dan fungsi kajian kurikulum dan pembelajaran pendidikan dasar Islam. Baik, untuk topik yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang peran dan fungsi kajian kurikulum. Nah, di sini kurikulum sebagai salah satu unsur pendidikan terpenting yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Nah, kurikulum dikembangkan berbasis pada kompetensi yang sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia berkualitas dan terdidik. Mengkaji kurikulum atau melakukan kajian terhadap kurikulum dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendalami, memahami, menelaah, dan mempelajari mengenai kurikulum dan perkembangannya dari tahun ke tahun, mempelajari masalah dan solusi yang ada dari setiap kurikulum, hingga memiliki penguasaan materi kurikulum dan pola pikir kritis sebagai bekal dalam dunia pendidikan. Mengenai peranan kajian kurikulum, Hamalik mengemukakan bahwa jika dirinci lebih mendetail, peran kurikulum itu sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Paling tidak ada 3 peranan yang dinilai sangat penting. Yang pertama, peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Peran pertama yaitu peran konservatif. Nah, melalui peran ini, kurikulum berperan dalam menangkal dan mencegah berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai luhur masyarakat. Peranan ini sifatnya mendasar dan disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Kemudian peran yang kedua adalah peran kritis atau evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki peserta didik. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk peserta didik. Kurikulum juga turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Peran yang terakhir yaitu peran kreatif. Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu peserta didik mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan baru, kemampuan baru, dan cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum di sini ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi. Kurikulum mampu menghasilkan pribadi yang utuh karena peserta didik pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki perbedaan dari aspek fisik maupun psikis. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Di sini kurikulum mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dan diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup di tengah masyarakat seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih program belajar mana yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Kurikulum mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Untuk pembahasan selanjutnya tentang peran dan fungsi pembelajaran pendidikan dasar Islam akan dijelaskan oleh rekan saya Ibu Widya Ratnasari. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran dan fungsi pembelajaran pendidikan dasar Islam. Pembelajaran itu diartikan sebagai suatu wujud dari pelaksanaan sebuah kurikulum, di mana
Dengan adanya peningkatan kualitas pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Pendidikan Islam diartikan sebagai sebuah upaya dalam membina dan mengembangkan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah itu tercapai dengan baik. Adapun ruang lingkup pendidikan Islam ada beberapa. Yang pertama yaitu perbuatan mendidik. Ini merupakan seluruh kegiatan, aktivitas, tindakan, sikap dari seorang pendidik itu sewaktu berhadapan dengan peserta didiknya. Yang kedua yaitu peserta didik. Ini merupakan pihak atau komponen yang paling penting dalam suatu pembelajaran atau pendidikan. Yang ketiga yaitu dasar dan tujuan pendidikan. Dengan adanya dasar dan tujuan pendidikan ini dapat kita jadikan sebagai sumber ketika kita melaksanakan suatu pendidikan. Yang keempat, pendidik. Pendidik merupakan sosok atau tokoh yang keteladalannya tadi itu dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pendidikan. Yang kelima, materi pendidikan Islam. Ini merupakan bahan ajar di mana materi tersebut itu merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ruang lingkup pendidikan Islam yang selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Ini merupakan cara yang dapat kita pakai untuk menyampaikan pendidikan Islam. Yang berikutnya, alat pendidikan. Alat ini sebuah benda yang dapat kita gunakan untuk memaksimalkan keefektifan hasil pendidikan. Lalu ruang lingkup yang selanjutnya yaitu evaluasi pendidikan. Ini dengan adanya evaluasi dapat kita gunakan untuk melihat bagaimana perkembangan pendidikan yang telah kita lalui, kita laksanakan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang akan kita capai atau membutuhkan revisi. Kemudian ruang lingkup yang ke-9 yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu meliputi rumah atau keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari ketiga lingkungan ini itu saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan suatu pendidikan. Kemudian peranan pendidikan Islam. Dari jabaran ruang lingkup tadi dapat kita tarik bahwa peranan pendidikan Islam itu dapat berperan sebagai pengembangan, penanaman nilai, penyesuaian mental, perbaikan, penyaluran, pengajaran maupun pencegahan. Fungsi pendidikan Islam dapat kita lihat bahwa dari pendidikan Islam itu dapat mendidik anak didik agar meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Kemudian dapat memperkenalkan peserta didik tentang apa saja yang diperintahkan maupun yang dilarang. Dalam hal ini bisa berkaitan dengan hukum halal maupun hukum haram. Kemudian fungsi pendidikan yang selanjutnya yaitu membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan ibadah dengan baik, termasuk ibadah yang bersangkutan dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Lalu, pendidikan Islam dapat mendidik anak didik ini cinta akan Rasul dan cinta akan Al-Quran. Lalu, mendidik anak didik agar dapat taat dan hormat kepada orang tua dan dapat menjaga lingkungan sekitar. Itu merupakan fungsi dari pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi pembelajaran pendidikan dasar Islam. Pembelajaran pendidikan Islam ini mempunyai peran dan fungsi yang penting. Dengan kita melakukan pengkajian atau mengkaji terhadap peranan dan fungsi dari pembelajaran pendidikan dasar Islam ini, kita dapat mengetahui dan dapat meningkatkan keefektifan dari peran dan fungsi pembelajaran Islam tersebut. Jadi di sini antara kurikulum dan pembelajaran pendidikan Islam itu mempunyai keterkaitan yang erat, di mana pembelajaran pendidikan Islam ini berlaku sebagai sarana untuk mendidik dan membentuk karakter peserta didik, sedangkan kurikulum itu merupakan role atau pengatur dari jalannya suatu pembelajaran agar
dapat tercapai sebuah keberhasilan. Analisis kurikulum dan pembelajaran pendidikan Islam. Dalam pembelajaran pendidikan Islam, pada penerapannya masih kurang begitu maksimal. Di MI, yang menerapkan kurikulum pembelajaran pendidikan dasar Islam tentunya juga menerapkan pelajaran-pelajaran diniyah seperti akidah akhlak, fikih, sejarah, dan pelajaran bahasa Arab. Dari penerapan pembelajaran ini dirasa itu masih kurang maksimal dan cenderung ada yang abai. Padahal dari kurikulum pendidikan Islam ini tujuannya salah satunya yaitu adanya keseimbangan antara ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi peserta didik ini tidak hanya mampu menguasai pelajaran eksakta saja, akan tetapi juga kuat dalam hal pendidikan agamanya. Implikasi kajian kurikulum. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan perbedaan dan kemampuan serta minatnya. Jadi pengembangan kurikulum ini diharapkan dapat menampung perbedaan antara kemampuan dan minat peserta didik. Yang kedua yaitu kurikulum itu berpusat pada potensi, perkembangan, dan kebutuhan serta kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Diharapkan kurikulum itu dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik ini berada pada posisi sentral. Jadi dapat aktif dalam belajarnya. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran di SD atau di MI ini berdasarkan tema yang menggunakan pendekatan saintifik. Lalu relevansi kurikulum itu dilaksanakan dievaluasi selama masa pengembangan ide maupun pengembangan desain dan dokumen kurikulum dan selama masa implementasi kurikulum tersebut. Adapun implikasi dalam pembelajaran pendidikan Islam ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu diantaranya mengenai tujuan pendidikan agama Islam ini haruslah dapat selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian tentang bahan pokok materi pendidikan agama Islam ini semestinya mengandung nilai-nilai dan yang terkandung dalam ajaran Islam. Adapun metode pengajaran pendidikan Islam ini hendaknya juga dapat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam evaluasi pendidikan Islam ini haruslah bersifat kontinuitas atau berkesinambungan, komprehensif, dan objektif. Berikut paparan dari materi kami yang berjudul Peranan dan Fungsi Kajian Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Dasar Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.